Selamat sore, Pak Hari. Selamat sore, Pak Zulfikar. Terima kasih, Pak, sudah berkenan mengikuti sesi coaching one-to-one bersama saya di sore ini. Ya, sama. Pak Hari, sesi ini akan mengikuti kaidah yang ditetapkan oleh ICF, di mana sesi berlangsung konfidensial antara saya sebagai coach dan Bapak sebagai coachee. Jadi saya perlu meminta izin ke Bapak untuk dua hal. Apakah Bapak berkenan sesi ini direkam untuk dipublikasikan? Ya, berkenan. Apakah Bapak berkenan bila sesi ini saya gunakan untuk proses assessing oleh mentor saya untuk program ACC? Silakan. Ya, baik. Berkenan. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Baik, Pak Hari. Di sore yang indah meskipun mendung ini, di sini mendung, Pak. Di tempat Bapak mendung nggak? Sama, Pak, mendung juga ini. Hujan deras ya, musim hujan. Apa nih, Pak, yang kita bicarakan, Pak, dalam waktu lebih kurang 60 menit ke depan? 60 menit ini ya. Sebenarnya begini, saya ada sedikit kegalauan begitu ya, atau apa ya, untuk menghadapi, walaupun memang masih agak lama sebenarnya, cuman saya terbiasa untuk well prepare begitu jauh-jauh hari sebelumnya untuk mempersiapkan masa pensiun. Baik. Mungkin terlalu dini bagi sebagian lain, tapi menurut saya enggak, karena usia saya 46 sekarang. Jadi kalau di dunia profesional biasanya tuh sebagai karyawan itu umur 55 kan ya, pensiun itu. Jadi saya masih punya 9 tahun lagi begitu. Saya sudah mulai berpikir what should I do gitu to prepare that day gitu. Jadi supaya saya juga sudah siap begitu, supaya jangan sampai nanti masa itu datang terus kemudian terputus terus bingung mau ngapain begitu. Nah, mumpung saya masih punya waktu. Nah, itu sih, Pak, yang saya terfikirkan itu. Ya. Baik. Lantas dalam obrolan yang relatif singkat ini terkait apa topik yang Bapak angkat, kan topik yang lumayan kompleks ya, Pak, dan menantang ya. Apa persis yang Bapak harapkan? Take away point apa yang Bapak harapkan dari sesi coaching ini terkait masalah tersebut? Iya, yang diharapkan at least saya mengetahui gitu tahapan-tahapannya, jadi milestones apa yang harus saya lakukan selama 9 tahun ke depan gitu. Dan nanti setelah 9 tahun itu saya mau jadi apa gitu. Nah, terus untuk mencapai itu saya sudah punya timeline-nya dengan milestones yang jelas gitu. Apa yang akan saya lakukan step by step-nya. Baik. Kalau boleh saya rangkum sedikit, jadi Bapak ingin tahu apa saja yang perlu Bapak lakukan dalam 9 tahun ke depan ini, milestones apa yang perlu dicapai, sehingga Bapak akan siap ketika masuk ke dunia waktu pensiun nanti. Iya, begitu. Baik, Pak Hari. Pak Hari, seru juga nih ya, artinya Bapak sebagai seorang profesional dengan pengalaman yang luas gitu ya, dan relatif masih muda, 46 tahun gitu ya. Sudah betul berpikir nih tentang apa yang perlu dipersiapkan untuk pensiun. Apa, Pak, kalau boleh diceritakan yang lebih membuat Bapak berpikir seperti ini? Karena saya ingat gitu 10 tahun yang lalu gitu ya. Kalau saya flashback gitu ke belakang, ini kan saya mau ngomongin tentang 10 tahun ke depan ya. Betul. Ini saya coba mengingat 10 tahun yang lalu itu apa yang saya lakukan gitu sampai saya di sini gitu. Dan itu saya sempat terpikir apa yang harus saya lakukan, dan saya sudah alhamdulillah bisa tercapai gitu apa yang saya inginkan. Jadi kalau sekarang 2020 lah ya, 10 tahun yang lalu 2010 itu sebelumnya itu juga saya pengen S2 dulu begitu, untuk bisa
mencapai karir saya, kebetulan saya mengawali karirnya di sales, saya tidak pernah berpikir untuk mendapatkan posisi di director level sebenarnya waktu saya baru masuk gitu. Kurang lebih sekitar 10 tahun lebih yang lalu itu saya berpikir mungkin untuk bisa mencapai itu yang saya nggak tahu itu bisa tercapai atau tidak gitu, paling nggak saya harus sekolah dulu gitu. Nah, kebetulan ya alhamdulillah saya selesai sekolah itu dan di SBM ITB. Bapak sekarang S3. Alhamdulillah tercapai gitu ya milestones-nya, mencapai menjadi sales director di umur 37 tahun. Wow. Target saya 40 tahun waktu itu. Nah, tapi kalau saya lihat ke belakang itu 10 tahun itu cepat sekali gitu, Pak. Rasanya tuh cepat sekali gitu. Kayaknya baru aja belum masih terbayang-bayang gitu, masih duduk di kelas di gelap nyawang itu untuk belajar. Sekarang udah lebih dari 10 tahun yang lalu ya gitu. Nah, saya berpikir itu aja sih sekarang. Nah, sekarang saya harus mulai berpikir gitu untuk nanti 10 tahun yang akan datang, apa yang harus saya lakukan, karena 10 tahun yang akan datang itu ditentukan oleh saya sekarang gitu. Karena saya udah merasa gitu bahwa apa yang saya rasakan sekarang itu udah saya tentukan sudah saya mulai gitu ya, sejak lebih dari 10 tahun yang lalu. Nah, itu sih yang membuat saya berpikir. Dan sekarang ini saya masih belum punya milestone yang solid gitu. Apa yang harus saya kerjakan? Saya banyak sekiranya yang pengen saya kerjakan gitu, cuman mana yang harus saya kerjakan duluan? Terusnya tahapan-tahapannya A, B, C, apa C, D, E, atau yang mana gitu. Nah, itu sih Pak Zulfikar. Tadi Bapak ada mengatakan langkah-langkah atau tahapan yang solid yang Bapak belum dapatkan gitu ya. Dan saya dengar juga Bapak juga seorang yang cenderung reflektif tadi ya, melihat 10 tahun terakhir perjalanan Bapak gitu. Dan somehow Bapak mencapai lebih dari apa yang Bapak pikirkan. Begitu ya. Nggak terpikir menjadi direktur, sampai udah jadi direktur di usia 36 bahkan waktu itu ya. Alhamdulillah. Nah, dengan pencapaian seperti itu, dengan langkah-langkah Bapak mempersiapkan diri sekolah S2, semua berjalan mencapai lebih dari yang Bapak harapkan. Nah, saat ini Bapak berpikir langkah apa yang lebih solid? Apa Pak yang sebetulnya yang lebih Bapak rasakan? Kenapa kata-kata solid itu seperti apa sebetulnya solid yang Bapak harapkan untuk 10 tahun ke depan? Ya, saya sebenarnya ingin, ya kebetulan saya ini knowledge worker gitu ya, jadi modal saya ada di otak. Memang saya bukan entrepreneur menjual barang begitu ya. Saya jual otak saya begitu. Karena kebetulan sebagai full profesional ya saya sangat fokus, jadi saya tidak punya kegiatan lain gitu selain memang fokus di pekerjaan saya gitu. Jadi saya tidak sempat nyambi-nyambi untuk berbisnis yang lain gitu. Nah, itu juga mungkin orang lain berbeda ya, punya bisnis sampingan gitu. Nah, saya orang yang tidak bisa begitu multitasking seperti itu, jadi saya harus fokus begitu. Nah, saya berpikir juga karena memang strength saya ada di, ya saya jualan otak saya begitu ya. Nah, yang saya terfikirkan untuk pensiun ya saya masih memakai otak saya begitu untuk bisa tetap berkontribusi gitu. Nah, yang saya terfikir ya for sure sebagai profesional nanti nextnya sebagai pengen jadi entrepreneur, sebagai ya consultants begitu. Nah, that's my dream. Saya juga berpikir konsultan di bidang apa juga, saya juga masih berpikir ada beberapa option. So that's why saya juga sempat mengikuti mengambil LCPC dulu itu dalam rangka itu juga sebenarnya, walaupun di perjalanan ternyata belum bisa diambil 88 itu, baru 40.
Jadi dream saya pengen jadi consultant begitu. Dan saya juga, dan karena saya sebagai profesional, saya juga tidak tahu what should I do gitu, supaya saya bisa diterima oleh masyarakat, sebagai oleh industri gitu, untuk bisa menjadi consultant. Gitu. Jadi consultant di bidang apa, terusnya caranya juga bagaimana gitu. Jangan sampai nanti baru dimulai, nanti setelah pensiun baru dimulai. Menurut saya itu terlambat. Gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk bridging ke arah situ. Ya. Karena tadi Bapak katakan Bapak adalah seorang knowledge worker gitu ya. Dan dengan semua pengalaman Bapak, ini Bapak merasa bahwa menjadi konsultan adalah salah satu dream yang utama Bapak gitu ya. Namun Bapak belum tahu persis nih langkah-langkahnya begitu ya untuk bisa betul. menjadi seorang konsultan yang diterima oleh industri ya Pak. Ya, betul. Sejauh yang Bapak pikirkan, aspek apa yang membuat Bapak tidak yakin diterima oleh industri, sementara Bapak juga adalah orang yang telah mengembangkan diri di sebuah industri atau di bahkan. Apa yang terpikir Bapak rasa belum Bapak miliki yang dibutuhkan diminta oleh industri? Menurut saya apa ya? Yang saya belum, mohon maaf Pak, bisa diulangi tadi pertanyaannya Pak? Oh ya, jadi kan Bapak kan sudah bekerja sebagai profesional nih, 20 tahun ya Pak? 20 tahun Pak, ya. 20 tahun lebih ya sekitar itu ya, 20 tahun ya. Dengan peningkatan karir yang luar biasa, itu kan sebetulnya juga berarti Bapak telah memenuhi harapan di mana tempat Bapak bekerja. Terus Bapak bertanya, Bapak juga belum yakin apakah Bapak nanti bisa memenuhi keinginan industri kalau Bapak sebagai seorang konsultan gitu. Nah, area mana nih yang Bapak merasa belum Bapak betul-betul pahami yang bisa memenuhi keinginan industri? Oke. Kalau dari sisi bidang pekerjaannya, menurut saya bisa begitu ya. Know-how itu saya dapat gitu. Yang saya belum miliki sekarang adalah pertama skill sebagai konsultan. Terus yang kedua, saya belum masuk ke dalam komunitas konsultan, karena katanya nih kalau memang pengen bergerak menjadi entrepreneur gitu misalnya, ya berkumpulan dengan entrepreneur, gitu nanti akan tertular begitu ya. Apa namanya, untuk bisa menjadi konsultan gitu ya, berkumpulan dengan komunitas konsultan gitu. Nah, itu yang saya juga belum masuk ke dalam konsultan itu gitu. Itu juga saya tidak tahu juga sekarang apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa masuk ke dalam komunitas konsultan itu. Terus juga ketiga, untuk build credibility saya sebagai konsultan nanti, apa yang harus saya persiapkan? Apakah cukup dengan apa yang saya lakukan selama ini gitu di dalam dunia profesional, udah cukup untuk build credibility, atau I need on top of that gitu to build the credibility? Mungkin 3 hal itu. Begitu ya Pak. Kalau saya boleh rangkum, pertama Bapak ingin memastikan skill sebagai seorang konsultan apa saja. Yang kedua, Bapak perlu bergabung dengan komunitas konsultan. Yang ketiga, membangun kredibilitas on top of what you have already had, gitu ya, apa yang sudah dimiliki saat ini. Untuk ketiga hal ini, Pak, apa yang Bapak bayangkan hal-hal yang perlu Bapak lakukan membangunnya, Pak?
Kalau yang saya terpikir sekarang untuk build skill, saya terpikir untuk sekolah lagi. Oke. Mudah-mudahan bisa menyusul Pak Zulfikar. Balik ke SBM, Pak. Pengennya begitu, Pak. Tapi aduh nih, gimana nanti mohon bimbingan Pak Bapak juga nih. Cara ngatur waktunya bagaimana nih, managing time-nya nih. Ataukah saya mungkin tadi untuk build skill-nya sekolah lagi di S3 begitu, ambil doktoral di manajemen. Sebenarnya saya sudah kepikir, sampai judul pun saya sudah punya sebenarnya. Oh iya. Saya sudah menyiapkan buku-bukunya, saya sudah siapkan semuanya. Luar biasa. Ada sebenarnya di sini, cuman saya belum memulai aja gitu. Kapan ini yang tepat gitu ya? Saya sudah search beberapa perguruan tinggi juga, ya SBM salah satunya options. Terus mungkin juga tidak perlu sekolah mungkin, atau mungkin nanti aja. Mungkin harus mengambil certifications gitu, certification program. Saya juga sudah search, saya sudah dapat begitu. Kebetulan ada dari Cornell University gitu. Kebetulan saya dreamnya pengen menjadi konsultan di bidang corporate entrepreneurship, intrapreneur. Iya, pengennya seperti itu karena ya. Saya membaca tesisnya Sandiaga Uno gitu ya. Beliau bilang entrepreneurial level di BUMN sangat rendah begitu, dan membutuhkan itu gitu. Dan pengalaman saya di corporations, di swasta juga itu sangat dibutuhkan, tapi belum banyak gitu company yang membangun corporate entrepreneurship culture di dalam perusahaan gitu. Sehingga saya tertarik untuk masuk ke situ gitu, di bidang itu. Nah, itu dari sisi skill, sambil tentunya juga selalu update, membaca buku gitu ya. Dan juga saya sudah mulai baca-baca begitu ya. Kebetulan S2 saya tentang entrepreneurship, jadi menurut saya tinggal dilanjutin aja, dan dari ilmu yang didapatkan gitu, saya terapkan ya. Alhamdulillah itu memang dulunya hanya sekedar teori gitu. Saya pikir ini ngomong apa dosen gitu. Ternyata begitu diterapkan memang ada manfaatnya gitu ya. Ya itu dari sisi skill. Cuman saya nggak tahu kapan ini harus saya lakukan waktunya ini. Ya. Ngambil sekolah lagi S3 atau certification program tentang entrepreneurship itu kapan waktunya gitu. Terus untuk yang build untuk di community, saya juga sudah mulai search gitu. Saya sudah dapatkan beberapa komunitas intrapreneur corporate entrepreneurship. Kebetulan dari Australia sudah ada juga yang kontak. Ternyata ada komunitasnya gitu di dunia gitu, dan saya udah mulai bergabung ke situ, dan banyak juga katanya mahasiswa S3 juga di bidang corporate entrepreneurship di situ. Jadi bisa bertukar pikiran gitu ya di komunitas ini. Jadi ada 2 komunitas di luar. Yang pertama Global Entrepreneurship, terus yang kedua Global Corporate Entrepreneurship, yang kedua adalah Social Corporate Entrepreneurship. Gitu. Yang satu dari Australia, yang satu headquarters-nya di Inggris, tapi untuk Asia Pasifik head-nya ada di New Zealand. Saya sudah mulai build community itu. Nah, terus untuk build credibility, saya masih belum. Yang saya lakukan sekarang, saya lagi build personal branding gitu di LinkedIn, baru terbatas itu. Oke. Baru sebatas itu. Dan yang saya lakukan, saya mencoba untuk membuat
posting yang ringan aja gitu, 2 minggu sekali tentang corporate entrepreneurship. Itu salah satu cara yang saya lakukan untuk build credibility. Baru terbatas itu. Saya belum masuk ke dalam ke dalam komunitas yang nyata gitu ya. 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 Baik. Kalau saya ini Bapak sudah selesai, Pak? Sudah. Ya. Kalau saya dengar tadi, bahkan Bapak sudah menjabarkannya secara terperinci ya, baik untuk meningkatkan skill, mempersiapkan skill sebagai seorang konsultan, mulai sudah tahu komunitasnya, bahkan di tingkat dunia, terus kalau kredibilitas sudah mulai katakanlah menulis di LinkedIn 2 minggu sekali gitu. Namun tadi beberapa kali saya sering dengar Bapak mengatakan saya belum tahu kapan waktu yang tepat untuk melakukannya gitu. Iya, betul. Saat ini sebetulnya buat Bapak ini concern-nya lebih soal step-step, milestone, atau lebih ke waktu, Pak? Lebih ke soal waktu, kapan Bapak memutuskan? Apa yang Bapak pikirkan tentang sebenarnya kapan sih saya memulai melakukan semua ini gitu? Iya. Sebenarnya saya sudah melakukan semuanya sekarang begitu. Iya. Kok sepertinya tuh tidak terstruktur begitu aja sih. Saya belum, jadi gancatnya itu belum keluar gitu di kepala saya. Ya, gancatnya. Oke. Semuanya paralel gitu. Makanya rumit gitu. Mana dulu gitu. Jadi saya nggak bayang dari sini tahun berapa akan dimulai tahun berapa, certification programnya apakah kalau saya mulai sekarang terlalu cepat gitu. Jadi mungkin timing mungkin ya. Timing ya. Kalau bicara timing, apa yang sebetulnya lebih banyak yang apa Bapak pikirkan? Sebenarnya kalau dari sisi keinginan sih saya pengen lakukan semua gitu ya. Cuman karena keterbatasan waktu saya, kebetulan di tempat saya bekerja sekarang juga saya sebagai profesional juga saya harus total gitu. Dan kebetulan saya sampaikan waktunya juga bekerja itu sangat padat gitu ya. Pagi sampai malam gitu. Apalagi sekarang work from home ternyata back to back meetingnya nggak selesai. Sehingga saya berpikir apakah ini saya harus postpone dulu gitu plan saya ini. Ya udah fokus aja dulu ke pekerjaan. Nanti saya mulai lagi nanti mungkin 3 tahun lagi setelah stabil gitu semuanya. Atau bagaimana gitu. Jadi kalau saya berpikir ya tentunya untuk priority saya di pekerjaan tentu itu my first priority. Sehingga saya coba melihat kalau available time sekarang itu yang saya punya waktunya hanya di weekend gitu. Baik. Sehingga yang saya bisa lakukan, jadi saya berpikir apa yang bisa saya lakukan selama weekend gitu. Baik. Nah, so far sekarang yang saya lakukan selama weekend ya tentunya pertama itu membaca, itu dulu. Terus kedua tadi 2 minggu sekali spend waktu hari Minggu sore gitu untuk buka-buka teori dan tentang realita di field gitu tentang topik corporate entrepreneurship. Saya buat status sedikit yang kecil gitu itu. Nah, terus saya tuh pengen ngambil certifications, cuman apakah ini sudah tepat waktunya sekarang gitu. Nah, kebetulan di program yang saya dapatkan itu cukup fleksibel. Jadi programnya ada 8 mata kuliah begitu. Satu mata kuliahnya 2 minggu. Dan itu bisa diambil dalam waktu 2 tahun gitu. Jadi 2 minggu terserah mau
mau topik yang mana dulu gitu. Menurut saya ini cukup fleksibel gitu. Jadi sepertinya menurut saya on top of membaca tadi, saya mungkin bisa mengambil certifications dulu gitu ya sebelum mengambil S3 gitu. Karena saya sebenarnya pengen ngambil S3 secepatnya, cuman kok kayaknya belum sanggup gitu. Dari sisi dari sisi time managementnya ini, aduh saya kayaknya masih belum sanggup gitu untuk bisa totalitas. Sehingga yang saya lakukan dulu mungkin sekarang ambil certifications dulu. Kalau bisa setahun, kalau ternyata tidak bisa karena ini cukup fleksibel, bisa diambil dalam waktu 2 tahun. Saya mungkin dalam 2 tahun, jadi target saya mungkin 2 tahun ini akan fokus di situ dulu, sambil mempersiapkan proposal dissertations saya. Baik Pak. Pak, kembali kan Bapak punya waktu nih kalau nggak salah 9 tahun paling tidak sebetulnya. Dari 46 ke 55. Iya, iya. Bapak udah gambarkan tadi ya, kalau yang baru saja ikut kayak certification tadi mungkin 2 tahun gitu. Terus ada mau ngambil doktoral. Pertanyaan saya begini Pak, dengan rentang waktu 9 tahun yang Bapak punya, bagaimana Bapak membayangkan gancatnya Bapak itu? Tadi Bapak bilang belum ada nih gancatnya nih gitu, ya kan? Apakah Bapak bayangkan 9 tahun itu cukup atau tidak untuk menuangkan seluruh rencana Bapak tadi sehingga Bapak siap jadi konsultan pada usia 55? Menurut saya cukup ya, bisa itu. Cukup ya? Bisa. Sayanya aja yang harus agak sabar ya, karena saya pengen semuanya mulai sekarang begitu, tapi daripada semuanya tidak mulai, akhirnya tidak mulai gagal semua. Makanya harus ada gancatnya tadi. Jadi iya. Saya bisa, masih bisa. Bisa 9 tahun itu bisa semua ter-accomplish. Iya. Karena tadi Bapak juga sering katakan kan, apakah waktu yang tepat sudah tepat atau belum, apakah saya harus mulai sekarang gitu. Nah, dalam benak Bapak seperti apa situasi ideal buat Bapak dalam 9 tahun ke depan itu? Apakah Bapak membayangkan ada waktu-waktu yang tepat sudah untuk setiap program-program itu dan Bapak susun untuk bisa dikerjakan secara bertahap begitu? Sekarang sih kayaknya sudah mulai kebayang ya. Jadi yang saya bisa lakukan sekarang, saya juga baru sadar gitu kalau certification programnya ternyata 2 tahun masih cukup waktu gitu. Artinya saya akan ngambil certifications-nya tahun ini, sama mungkin timeline saya 2 tahun. Itu sudah sangat fleksibel kalau 2 tahun. Karena programnya 6 atau 8 kalau nggak salah, yang 2 minggu begitu. Jadi kalau 2 tahun menurut saya cukup, sambil saya mempersiapkan, mungkin sambil menulis nyiapin dasar teori dulu mungkin, sehingga nanti pada saat saya mengambil doktoral mungkin 2 tahun lagi, tidak dari nol gitu. Jadi saya sudah proposalnya sudah bukan proposal kecil begitu aja, tapi mungkin sudah siap dasar teorinya 1 bab begitu. Jadi saya udah mulai ya mungkin bukan 1 bab lah ya, setengah bab lah mungkin ya. Jangan-jangan sudah hafal metodologi, Pak. Tinggal ujiannya aja nanti. Tinggal ujiannya aja. Iya. Gitu, Pak Zulfikar. Kayaknya itu 2 tahun dulu certifications, nanti 2 tahun lagi saya ngambil doktoral. Mungkin pekerjaan saya sudah bisa terkontrol 2 tahun lagi, sehingga itu mungkin waktu yang tepat saya untuk ngambil doktoral 2 tahun lagi. Baik. Pak Hari, sampai titik ini, tadi kan Bapak di awal ingin mendapatkan tahapan-tahapan yang solid untuk mempersiapkan masa pensiun Bapak. Dan Bapak ingin sebagai seorang konsultan.
per saat ini, apa yang sudah Bapak dapatkan dari sesi singkat ini, Pak? Yang sudah saya dapatkan, saya kebayang gancatnya sekarang. Oke, kebayang gancat ya. Iya, kebayang gancatnya yang sepertinya bisa dieksekusi begitu ya, yang bukan sesuatu yang sangat sulit begitu. Karena saya terus terang saya membayangkannya sulit sekali ini semuanya untuk bisa dieksekusi begitu. Yeah. Tapi sekarang dengan melihat prioritizing ini, mungkin saya harus agak sedikit lebih sabar dulu mengatur ritmenya gitu, karena waktunya masih 9 tahun. Sehingga saya sudah terbayang, jadi prioritas pertama saya mengambil certifications gitu selama 2 tahun ke depan, sambil mempersiapkan proposal saya. Jadi nanti masuk tahun ketiga saya bisa mengambil program doktoral, mungkin ya 4 tahun, sehingga saya masih ada waktu, berapa tadi, 2 tambah 4, mungkin 5 tahun maksimal lah, ambil ini masih 7 tahun. 6 tahun 7 tahun, jadi masih saya sisa 2-3 tahun menjelang pensiun untuk mulai mengajar mungkin ya. Saya mulai setelah selesai program doktoralnya, saya masuk ke dunia pendidikan mungkin, untuk mulai menularkan ilmu saya masuk ke dalam dunia pendidikan 2 tahun 3 tahun, sehingga saya masih punya waktu 2-3 tahun itu untuk build skill saya sebagai konsultan. Tadi juga kan saya berpikir apa yang harus saya lakukan gitu untuk build credibility skill saya sebagai konsultan. Saya terpikir sekarang mungkin dengan mengajar udah mulai bisa, dan juga kalau mengajar nanti mungkin bisa build network-nya dengan sesama pengajar. Kalau di business school biasanya kan banyak juga profesional. Nah, di situ juga akan build network-nya di situ mungkin. Jadi seperti itu. Sekarang sudah mulai terbayang, Pak. Baik. Luar biasa ya. Baik Pak Hari, kalau begitu Pak, apa yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat ini untuk bisa lebih memastikan Bapak mengeksekusi rencana-rencana Bapak tadi? Jadi yang immediately saya harus dieksekusi ini untuk ngambil certification program, entrepreneurship certification program. Saya masih agak menunda-nunda gitu, berpikir-pikir. Sudah ada programnya, sudah ada dapat linknya, sudah dapat ininya juga, konsultannya gitu dari sekolah itu, institutions itu. Cuma saya masih berpikir-pikir aja begitu. Iya enggak. Kalau lihat seperti ini kayaknya ya immediately, mungkin besok gitu saya akan langsung apply untuk ambil certifications itu. Pak, kita udah sampai di ujung sesi ini, ternyata jauh lebih cepat ini Pak, kelihatannya sesi kita. Pertanyaan terakhir Pak, apa yang akan Bapak lakukan ketika dalam perjalanan nanti agak mulai goyang nih dari ganchat yang sudah Bapak buat? Kan Bapak nanti ganchat certification 2 tahun, doktoral 4 atau 5 sampai 5 tahun, terus masuk ke institusi pendidikan sebagai dosen pengajar, bangun network di sana gitu. Kan sudah dapat ini gambarannya. Apa yang akan Bapak lakukan kalau mungkin Bapak mulai goyah terhadap ganchat yang sudah Bapak canangkan ini? Saya mungkin akan ingat Pak Zulfikar dulu. Saya harus ingat sesi hari ini. Gitu ya. Baik. Atau ya, terima kasih Pak. Dan seberapa penting ini buat Bapak? Seberapa penting buat seorang Pak Hari eksekusi ganchat ini?
sangat penting ini sangat penting karena seperti tadi saya sampaikan, saya jadi seperti sekarang ini ditentukan oleh apa yang saya lakukan 10 tahun yang lalu begitu. Ketika saya iseng-iseng datang ke Gelap Nyawang begitu untuk mencoba ngambil brosur SBM ITB gitu, dan akhirnya saya kok diterima begitu ya, saya nggak terbayang saya bisa berkuliah di ITB gitu. Bagi saya ITB, aduh gimana begitu ya, saya S1 saya bukan ITB soalnya. Alhamdulillah bisa gitu. Nah, saya tidak terbayangkan begitu ya, waktu itu bisa mengambil kuliah di SBM ITB gitu. Nah, dan saya sudah merasakannya sekarang gitu ya. Hasilnya itu baru saya rasakan sekarang. Jadi kalau saya ingin menjadi sesuatu seperti apa yang saya pikirkan 9 tahun lagi, berarti saya harus do something ini sekarang gitu. Dan mengambil certifications ini berarti bukan hanya sekedar mengambil certification per se sekarang, tapi ini adalah langkah awal saya untuk mewujudkan cita-cita saya 9 tahun lagi. Jadi itu sangat penting. Jadi ini sangat penting untuk saya lakukan. Jadi mungkin yang tadi saya rasa ya enggak, perlu apa enggak, saya diskusi dengan Pak Zulfikar, kok jadi penting sekali ini jadinya. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak Hari, sebagai penutupnya, berkenankah Bapak menyampaikan apa yang Bapak rasakan dan dapatkan dengan sesi coaching sore ini, Pak? Ya. Kalau ambil satu kata sih, rilis, Pak. Rilis. Jadi, ya. Dari yang tadi saya tidak tahu gitu, semuanya semerawut di otak saya, semua harus dilakukan bersamaan. Sekarang ini menjadi terbayang gitu, saya sudah punya Gantt chart di otak saya. Jadi milestone saya selama 9 tahun ke depan sudah terbayang gitu garis besarnya. 2 tahun pertama ngambil certification, nanti 4 tahun ambil doktoral, kemudian ngambil setelah itu masuk ke dunia pendidikan sebagai Beat Network, paralel juga masuk ke community gitu. Saya pikir doable gitu ya, menjadi doable, menjadi achievable. My dream gitu, my next milestones gitu setelah menjadi dunia profesional untuk masuk ke dunia konsultan itu menjadi terlihat seperti satu perjalanan yang clear begitu. Dari peta yang asalnya semerawut jadi jelas dari A sampai Z itu kelihatan begitu rutenya gitu. Jadi terbayangkan begitu. Dan saya juga jadi menjadi tahu bahwa untuk mempersiapkan itu ada 3 hal, skill, untuk build skill, community, dan credibility. Itu juga saya menjadi tahu sekarang. Ternyata itu yang harus dipersiapkan. Jadi kalau tadi Pak Zulfikar bertanya apa yang dirasakan, ya saya merasa lega, rilis, dan menjadi terbantu, ya, sehingga saya tahu apa yang harus saya lakukan step by step-nya. Baik Pak, saya senang mendengarnya juga Pak. Alhamdulillah ada manfaatnya. Iya Pak Zulfikar. Baik terima Pak, kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sesi kita sudah selesai Pak. Nanti di lain waktu saya akan coba hubungi Pak Hari lagi. Saya ada satu project yang mungkin Pak Hari tertarik. Ya. Kami sedang mengembangkan program mentoring Pak buat mahasiswa tingkat akhir dan yang profesional untuk bagaimana bisa bekerja lebih baik mengembangkan karir mereka di korporasi Pak.
Oh, begitu, ya. Ya, nanti insya Allah saya akan kirimkan ke Bapak suratnya dalam waktu seminggu 2 minggu ke depan. Bapak bisa pelajari. Kalau Bapak tertarik, nanti Bapak bisa balas gitu ya. Oh, boleh Pak. Iya, iya, iya. Yang mungkin juga bisa memperkuat branding Bapak nanti. Oh, boleh. Terima kasih sekali Mas Zulfikar. Kebetulan memang apa ya, jadi saya ngobrol-ngobrol dengan HR begitu. HR Ya. saya bilang, Pak Hari ini patience-nya di ini ya, di people ya. Saya nggak tahu juga ya. Saya bilang nggak, karena kebetulan waktu itu saya di depan tim saya, kebetulan saya di sales, my job kan untuk nge-lead tim gitu ya. Nah, untuk nge-lead meeting itu saya di depan gitu, HR di belakang. Beliau bilang, kayaknya enak sekali gitu Pak Hari untuk ceritanya itu. Bisa sesuatu yang susah jadi gampang gitu. Nah, ya memang passion saya memang untuk itu sih, untuk build capability people. Ya. Ya, kalau saya boleh Pak Zulfikar, dengan senang hati. Terima kasih Pak. Kalau boleh saya juga merasa gitu Pak, bahwa bukan hanya konten tadi Bapak sampaikan itu kalau bahasa anak sang itu mantul gitu ya, tapi well structured gitu, sehingga mudah juga mengenai koherensinya bagi para pendengar. Oh, itu I ya Pak. think a great mentor Pak. Terima kasih Pak. Iya, ya. Mohon bimbingannya Pak Zulfikar. Ya. Waduh, jangan begitu. Saya harus belajar banyak sama Pak Hari ini. Baik Pak Hari, saya kira itu dulu sore ini Pak. Terima kasih sekali lagi. Sehat dan semangat selalu Pak. Ya. Mari terima Pak. kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulfikar. Terima kasih.